Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-45, 46 dan 47 dari surah Ibrahim, yaitu yang menerangkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan juga kepada orang-orang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka dari musuh mereka. Orang-orang beriman Allah telah janjikan untuk mereka kemenangan, karena orang-orang beriman bersama dengan Allah. Begitu juga kepada para rasul, Allah janjikan kemenangan kepada mereka karena mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersama dengan Allah, maka Allah akan melindunginya, akan memeliharanya, akan menjaganya, akan menolongnya, dan akan memenangkannya. Apabila kita hubung kaitkan ayat-ayat yang akan kita pelajari ini dengan ayat-ayat sebelumnya, dan apabila kita perhatikan juga daripada awal surah Ibrahim alaihi salam, bahwasanya mulai daripada awal surah Ibrahim Allah telah menerangkan tentang Rasul yang diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang paling pokok, yang paling utama yang disampaikan oleh Rasulullah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dahulu Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah, maka sebagaimana kita tahu penduduk kota Mekah itu menyekutukan Allah, yaitu menyembah berhala. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwasanya Tuhan yang sebenarnya bukan berhala. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah, ibadatilah, tunduk dan patuhlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ke penduduk kota Mekah pada masa dahulu. Karena ayat ini ayat yang turun di kota Mekah, maka kita memahami bahwasanya Rasulullah dahulu menyampaikan kepada penduduk kota Mekah. Maka ada yang beriman kepada Rasul, tapi jumlahnya tak seberapa, sedikit sekali. Ramai dari kalangan penduduk kota Mekah menolak dakwah Rasul.
mereka lebih suka mengikuti kepercayaan nenek moyang yang mereka warisi. Kemudian mereka bukan hanya menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, tapi juga mereka menentang Rasulullah, memusuhi Rasulullah, bahkan sampai ke tahap akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita terangkan bahwasanya mereka merencanakan rencana jahat, yaitu untuk membunuh Rasulullah. Pada malam itu mereka sudah mengepung rumah Rasulullah untuk membunuh Rasul. Tetapi pada malam itu juga Allah memberitahukan Rasulnya bahwasanya sudah tiba masanya untuk meninggalkan kota Mekah, berhijrah, meninggalkan kota Mekah, pergi ke tempat yang lain. Tempat yang dituju itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah, yang pada masa itu disebut dengan kota Yathrib. Nah, pada masa itulah Rasulullah berhijrah, pindah, meninggalkan kota Mekah, kemudian berpindah ke kota Madinah. Nah, Rasulullah tidak mampu untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang menguasai kota Mekah. Nampak sepertinya Rasulullah adalah lemah, karena jumlah Rasulullah bersama orang-orang beriman tidak seberapa. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya. Wahai Muhammad, memang kamu sekarang meninggalkan kota Mekah dan sepertinya kamu tidak berdaya menghadapi kaum Quraisy yang kafir, yang musyrik, tetapi Allah tidak menyalahi janji. Apabila Allah berjanji bahwasanya Allah akan memenangkan orang-orang beriman, maka kamu akan dimenangkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bila kemenangan itu, bila masanya itu hanya Allah yang menentukan. Karena kadang-kadang kita pula yang ingin menentukan kemenangan itu. Ya Allah, mau kemenangan sekarang juga ya Allah. Hendak yang menentukan kemenangan itu bila datangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjalani saja apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah. Maka Rasulullah berpindah ke kota Madinah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampailah tahun yang ke-6 berlaku perjanjian Hudaybiyah. Tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah sepenuhnya. Itulah janji Allah, yaitu Allah tidak menyalahi janjinya. Kemenangan akan diberikan kepada orang-orang beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah telah tiba dan kemenangan telah diberikan, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka ketika itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka ketika itu bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka ramai-ramai manusia, banyak berbondong-bondong manusia memeluk agama Islam di kota Makkah, yang dahulunya penduduk kota Mekah itu yang mengusir Rasulullah sehingga Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Tetapi sekarang tidak ada satu pun lagi orang kafir berada di kota Mekah, karena semua orang yang berada di kota Mekah adalah kaum muslimin, orang-orang beriman. Maka janji Allah ditepati karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi ayat ini membuat kita menjadi tenang. Meskipun ketika kita menyampaikan dakwah ada yang menentang, ada yang memusuhi, ada yang menolak, ada yang mengancam, ada istilah sekarang ini, ada yang mengkriminalisasi. Nah, ini bahasa sekarang ini menjadi masyhur, perkataan ini dipakai. Tetapi abaikan saja.
Tak perlulah membuat kita menjadi terbeban, kemudian kita menjadi tertekan. Tak perlulah. Apa sebab? Sebab janji Allah pasti bahwasanya kemenangan akan diberikan kepada orang-orang beriman. Tetapi musuh itu melakukan rencana jahat siang dan malam untuk menghabisi dan memusnahkan dakwah, untuk membinasakan dan menguasai kaum muslimin. Maka kita kata dia, silahkan saja mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, silahkan saja mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah berkehendak lain. Dan kehendak siapa yang akan berlaku? Kehendak orang-orang kafir atau kehendak Allah? Ya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sempurnakan lagi cahayanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Bermakna pada akhirnya wal akibatu lil muttaqin, kesudahannya, keberuntungan, kemenangan itu diberikan kepada orang-orang beriman. Maka di penghujung surah Ibrahim ini, sebelumnya diceritakan tentang Nabi Muhammad, setelah itu diceritakan tentang Nabi apa lagi sebelum ini? Nabi Musa. Setelah itu diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Kemudian yang terakhir Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka banyak tentang nabi-nabi yang dikisahkan dalam surah Ibrahim ini. Di penghujung surah Ibrahim ini diterangkan bahwasanya nabi-nabi yang diutus yang menyampaikan kebenaran akan diberikan kemenangan. Nah, kalau ada yang mengikuti jejak langkah para nabi itu, yaitu dari kalangan orang-orang beriman, maka juga akan diberikan kemenangan. Sebagaimana orang-orang beriman dahulu, pada masa dahulu diberi kemenangan, maka orang-orang beriman pada masa sekarang pun akan diberi kemenangan. Itu kalau disebut orang-orang beriman. Lawannya, kalau orang beriman apa lawannya? Orang kafir. Orang-orang kafir. Apabila orang-orang kafir pada masa dahulu dibinasakan dan dicelakakan, maka orang-orang kafir sekarang yang menentang kebenaran pun, yang menentang kebenaran sama, dahulu yang menentang kebenaran dibinasakan, kaum Ad, kaum Tsamud, maka yang sekarang pun apabila menentang kebenaran pun juga akan dibinasakan. Nanti kita akan bahas ayat ini. Jadi kita sudah berada di penghujung surah Ibrahim. Seakan-akan beberapa ayat yang terakhir ini sebagai kesimpulan dari apa yang terkandung di dalam surah ini. Ini sebagai muqaddimah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum kita sampai ke tafsir ayat, kita akan membaca dan menerjemahkannya terlebih dahulu, supaya kita mendapatkan keberkahan dan menjadi lebih dekat lagi dengan ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Allah berfirman, wasakantum, dan kamu berdiam atau berada, menempati, fi masakin, di tempat-tempat atau di negeri-negeri, alladzina zalamu, yang dahulu dihuni oleh orang-orang zalim. Nanti kita akan terangkan, apabila ayat ini turun di kota Mekah, maka yang dimaksudkan dengan negeri-negeri yang dahulu dihuni oleh orang-orang zalim itu negeri yang mana yang dimaksudkan? Orang-orang yang zalim anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri,
wa tabayyana lakum, dan jelas bagi kamu, kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami memperlakukan mereka, yaitu membinasakan mereka. Ada yang disambar halilintar, kemudian ada pula yang ditenggelamkan dalam laut, ada yang dibelahkan bumi, kemudian mereka masuk ke dalam perut bumi, terbenam. Wa darabna, dan kami buatkan, lakum, bagi kamu, al-amsal, perumpamaan. Wa qad makaru, dan sesungguhnya mereka telah membuat rencana jahat, makrahum, dengan sungguh-sungguh mereka membuat rencana jahat. Wa indallah, dan di sisi Allah, makruhum, rencana jahat mereka itu, maknanya Allah mengetahui rencana jahat mereka itu. Wa in kana makruhum, dan sesungguhnya rencana jahat mereka itu, litazula minhul jibal, bisa menghilangkan atau dapat menghilangkan gunung. Gunung pun bisa hilang, tercabut dibuatnya. Atau ada lagi tafsiran yang kedua, nanti kita terangkan. Dan tidaklah rencana jahat mereka itu mampu untuk menghilangkan gunung. Jadi ada dua maknanya. Kedua-duanya nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Fala tahsabanna, maka janganlah kamu mengira, wahai Muhammad, Allah mukhlifa wa'dihi, menyalahi janjinya, rusulah, terhadap rasul-rasulnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, aziz, maha perkasa, dzuntiqam, lagi memiliki kemampuan dalam membalas. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan kamu menghuni tempat-tempat yang dihuni dahulu oleh orang-orang yang menzalimi diri mereka, dan sudah jelas bagi kamu bagaimana kami membinasakan mereka, dan telah kami buatkan bagimu perumpamaan-perumpamaan. Dan sesungguhnya mereka telah melakukan rencana jahat, dan di sisi Allah lah rencana jahat mereka itu, dan tidaklah rencana jahat mereka itu mampu untuk menghilangkan gunung. Atau terjemahan yang kedua, dan sesungguhnya rencana jahat mereka itu dapat menghilangkan gunung. Maka janganlah kamu mengira, wahai Muhammad, Allah menyalahi janjinya terhadap rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha memiliki pembalasan. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para rasulnya, dan juga terhadap orang-orang beriman, yaitu Allah berjanji bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Allah akan mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu yang menentang mereka, yang memerangi mereka, bahkan sampai ke tahap kalau Rasulullah pada masa dahulu mereka akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi ingatlah ketika mereka, wahai Muhammad, mereka siapa? Penduduk kota Mekah, membuat rencana jahat, yaitu untuk memenjarakan kamu. Jadi rencana mereka pertama itu memenjarakan Rasulullah. Jadi mereka bersepakat di satu tempat untuk apa yang akan dilakukan terhadap Rasulullah. Maka ada yang berpendapat kita penjarakan saja Muhammad itu. Tetapi rupanya hadir dalam majlis itu syaitan yang menyerupakan dirinya sebagai manusia. Kemudian syaitan ini mengatakan, jangan penjarakan Muhammad itu. Kalau kamu penjarakan Muhammad, ini musyawarah di antara pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Kalau kamu penjarakan, maka nanti pendukung-pendukungnya di luar membangun kekuatan, kemudian membebaskannya dari penjara.
kemudian nanti akan mengalahkan kamu. Cari pendapat yang lain. Maka ada lagi pendapat kedua, apabila demikian kita usir saja Muhammad ini dari kota Mekah. Berkata lagi syaitan, jangan diusir Muhammad itu dari kota Mekah. Kalau kamu usir dari kota Mekah, nanti di tempat lain ia akan membangun kekuatan, ramai pendukungnya di sana. Kemudian nanti datang ke kota Mekah memerangi kamu dan kamu kalah. Cari pendapat yang lain. Maka ada yang berpendapat lagi, pendapat yang ketiga, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad itu. Habis sudah cerita. Mendengar kata bunuh tu, maka syaitan pun mengatakan, itu dia pendapat yang paling bagus, jalankan pendapat itu. Nah, supaya tidak berlaku hukum qisas mana siapa yang membunuh akan dibunuh. Supaya tidak berlaku hukum qisas, maka setiap kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah ini mengutus seorang pemuda untuk menjadi wakil dalam pembunuhan secara bersama-sama. Jadi semua membunuh, semua bersepakat untuk membunuh, semua kabilah tanpa terkecuali. Apabila semua adalah yang ikut serta membunuh, maka tak akan mungkinlah semuanya akan dibunuh pula. Maka kita akan bebas dari hukuman. Maka bersepakatlah mereka pada malam hari itu mengepung rumah Rasul, dan rencana jahat mereka itu memang Rasulullah tak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Maka Allah yang mengetahui rencana jahat itu memberitahu Rasulnya, sehingga Rasul yang tadi tak tahu menjadi tahu. Wahai Muhammad, kamu keluar dari rumahmu karena sudah ada yang mengepung di luar sana. Bagaimana Rasul bisa berhasil keluar dari kepungan? Nah, di dalam kitab sirah perjalanan hidup Rasul diterangkan bahwasanya Rasulullah mengambil segenggam pasir, kemudian melemparkannya ke arah mereka yang mengepung sambil membaca ayat Al-Quran, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka ada penghalang sehingga mereka tak bisa melihat, dan kami buat mata mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka seperti buta. Maka ketika itulah Rasulullah keluar dari kepungan dan mereka tidak melihat Rasul keluar dari rumah. Berarti mereka melakukan rencana jahat, Allah membalas rencana jahat mereka, yaitu mereka tidak berhasil membunuh Rasul pada malam itu. Ini yang disebut mereka melakukan rencana jahat, tetapi Allah membalas rencana jahat mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha perkasa lagi Maha membalas, memiliki pembalasan. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan bahwasanya janji Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman, maka pasti janji itu akan ditepati. Dahulu janji itu ditepati, sekarang janji itu juga akan ditepati. Tapi kita sekarang ini sedang diperangi, kita ini umpamanya di Palestina kita diperangi, umpamanya di Irak, di Suriah kita diperangi. Maka bagaimana kita ini? Bisa tak kita memenangkan peperangan ini? Pasti. Apa sebab? Allah telah berjanji, dan Allah pula tidak akan mengingkari atau menyalahi janjinya. Maka ayat ini membuat kita menjadi tenang dan membuat kita menjadi yakin, dan membuat kita tidak akan hilang semangat di dalam berjuang apabila di sana ada yang menentang dan memusuhi kita. Karena kemenangan pada akhirnya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari sekedar terjemahan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga kita menikmati ayat yang kita pelajari dan bisa dijadikan sebagai pelajaran atau bimbingan.
Ayat 45. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Dan kamu berdiam atau bertempat di tempat-tempat atau di negeri-negeri yang dahulu dihuni oleh orang-orang yang menzalimi diri mereka. Orang-orang yang menzalimi diri mereka. Sudah kita terangkan sebelum ini makna zalim. Apa makna zalim? Mengambil hak. Nah, berlaku zalim kepada Allah maknanya mengambil hak Allah. Hak Allah untuk diibadati, untuk disembah. Kemudian dia tidak menyembah Allah atau memindahkan hak Allah itu kepada berhala, itu adalah zalim. Nah, orang yang zalim kepada orang lain, umpamanya ada seseorang yang zalim kepada sahabatnya, dia ambil hak sahabatnya kemudian menjadi miliknya, itu adalah berlaku zalim. Atau dia pindahkan kepada orang lain hak sahabatnya itu, maka dia pun juga berlaku zalim. Kezaliman yang paling besar adalah hak Allah itu diesakan. Nah, jangan disekutukan. Nah, pada masa dahulu ada kaum yang menyekutukan Allah seperti kaum Ad, kaum Samud. Nah, mereka ini menyekutukan Allah, maka mereka ini adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka. Bagaimana kesudahan kaum Ad, kaum Samud? Dibinasakan. Nah, kaum Samud itu berada di bahagian utara kota Mekah. Kemudian kaum Ad berada di bahagian selatan kota Mekah. Jadi apabila kita lihat di map, di atlas, maka kita akan lihat di bahagian utara itu Syam. Nah, Syam itu adalah kaum Samud, kaum Nabi Syuaib juga di bahagian utara. Adapun yang di bahagian selatan di daerah Yaman ada kaum Ad, ada juga kaum Sabak. Kaum Sabak di dalam Al-Quran ada cerita kerajaan Sabak yang dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Balqis. Itu di bahagian selatan, di bahagian Yaman. Kemudian di dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi orang-orang Yaman ini berjalan untuk berdagang ke negeri Syam, dan orang Syam pula berjalan ke Yaman untuk melakukan perdagangan. Ini di musim panas dan di musim sejuk, musim dingin. Inilah yang disebut rihlatash syita'i was-saif, yaitu perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Nah, mereka berjalan ini dari utara ke selatan, mereka melintasi kota Mekah. Nah, maka orang-orang Mekah juga sebagai orang-orang yang suka berdagang, mereka juga pergi ke Syam, mereka juga pergi ke Yaman. Ini yang dimaksudkan mereka menempati negeri-negeri yang dahulu ditempati oleh orang-orang yang zalim. Apa maksud ayat ini? Kamu, wahai penduduk kota Mekah, kamu telah berlaku zalim, yaitu kamu menyembah berhala. Apakah kamu tak ingat dahulu bahwasanya di negeri yang kamu lalui di Syam dan juga di Yaman di selatan ada juga orang-orang yang zalim seperti kamu menyembah berhala. Kamu tahu tidak kesudahan mereka seperti apa? Mereka dibinasakan, maka kamu pun juga akan dibinasakan apabila kamu juga berlaku zalim. Maka di ujung ayat, demikianlah kami membuat perumpamaan bagimu. Maknanya apabila mereka dahulu dibinasakan disebabkan karena kezaliman, maka kamu pun juga sekarang akan dibinasakan disebabkan karena kezalimanmu. Karena perumpamaanmu sama seperti mereka itu. Ini makna perumpamaan atau permisalan. Maka ayat yang seperti ini sebenarnya ayat yang menerangkan tentang peringatan terhadap mereka. Sebelum ini pun kita sudah membahaskan tentang peringatan terhadap orang-orang yang zalim. Bermana ayat ini berhubung kait dengan ayat yang sebelumnya.
Bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim itu? Apakah mereka tetap dalam keadaan gagah kuat perkasa selama-lamanya? Tidak mungkin, hanya beberapa masa saja. Berapa lamalah kafir Quraisy itu merasa gagah perkasa? 13 tahun, yaitu pada masa Rasulullah berada di kota Mekah 13 tahun. Kemudian ditambahlah 8 tahun ketika Rasulullah berada di kota Madinah. 13 tambah 8 berapa? 21. Hilang sudah kegagahannya, habis. 21 tahun manalah lama. Kesudahannya adalah jatuh, runtuh. Apa sebab? Sebab kemenangan hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kamu berdiam di negeri-negeri yang dahulu dihuni oleh orang-orang yang menzalimi diri mereka. Wa tabayyana lakum, dan sudah jelas bagimu kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami memperlakukan mereka dahulu, yaitu dalam membinasakan mereka. Tak tersisa. Ada tersisa kaum Ad? Habis. Ada tersisa kaum Nabi Nuh ketika banjir besar berlaku? Tidak. Yang tak naik ke bahtera Nabi Nuh semua tenggelam, satu pun tak tersisa. Ada tersisa Fir'aun dengan tentera-tenteranya ketika mengikuti Nabi Musa alaihissalam ketika laut dibelahkan? Tidak. Ketika laut itu dibelahkan kemudian ditautkan kembali, satu pun tak ada yang selamat. Semua ditenggelamkan di laut. Ini yang disebut dengan kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami melakukan siksaan, memberlakukan siksaan ke atas mereka, tak tersisa mereka. Begitu kekuasaan Allah. Nah, jadi digambarkan kemahakuasaan Allah itu kepada mereka supaya membuat mereka menjadi takut. Itu peringatan. Tapi mereka pula dengan turunnya ayat ini, apakah mereka menjadi takut? Tidak, malah mereka menjadi lebih angkuh dan lebih sombong lagi. Itu namanya keras kepala. Dan keras kepala itu berawal dari keras hati. Karena dari keras hati menjadi keras kepala. Keras kepala atau keras hati tak mau menerima nasihat. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, sama saja. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, ujung ayat la yu'minun, mereka tidak beriman. Lalu apabila demikian keadaannya, maka berlakulah ketetapan Allah, yaitu mereka apabila sampai masanya, dan Allah mengetahui masanya itu bila, kapan, maka Allah membinasakan mereka atau mengalahkan mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami jadikan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan sudah kita sebutkan sebelum ini. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ada perumpamaan berupa laba-laba. Orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, perumpamaannya sama seperti laba-laba yang meminta pertolongan kepada rumahnya sendiri. Tahu laba-laba? Spider. Laba-laba membuat rumah dari ranting ke ranting. Rumah laba-laba itu kuat atau lemah? Lemah sekali. Dia minta tolong, minta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Rumahnya lemah, kemudian datang angin kencang, dia dengan rumahnya itu terbang sekali. Begitulah perumpamaan. Allah membuat perumpamaan supaya kita mudah memahami. Perumpamaan orang yang meminta tolong kepada selain Allah. Masih banyak lagi perumpamaan yang lain. Ada yang diumpamakan dengan nyamuk,
lalat, ada perumpamaan dalam Al-Quran seperti keledai, ada perumpamaan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, dan banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Memudahkan kita memahami. Maka dibuatkanlah perumpamaan kamu nih wahai penduduk kota Mekah yang menyembah berhala, dan apabila kamu tetap juga menyembah berhala dan tidak mau menerima kebenaran, perumpamaan kamu nih sama seperti kaum Ad dan kaum Samud dahulu. Maka kalau mereka dahulu berakhir dengan kebinasaan, maka kamu pun akan berakhir dengan kebinasaan. Nah, ini maksud ayat. Wa qad makaru makrahum, dan sesungguhnya mereka telah melakukan tipu daya. Sungguh mereka telah melakukannya. Mereka itu siapa? Penduduk kota Mekah. Tipu daya apa yang mereka lakukan? Tadi sudah kita terangkan, yaitu membunuh Rasul. Mengapa sampai ke tahap membunuh Rasul? Karena mereka sudah mencoba berbagai macam usaha sebelumnya, tetapi tidak berjaya, tak berhasil. Mereka tawarkan Rasulullah harta, Rasulullah tak mau harta. Mereka tawarkan Rasulullah jabatan, kedudukan, Rasulullah tak mau jabatan. Maka ada perkataan Rasul yang masyhur. Apa perkataan Rasul yang masyhur? Seandainya kamu, wahai penduduk kota Mekah, meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, matahari yang di langit sana diletakkan di tangan kananku, yang paling berharga kamu berikan kepadaku, matahari, bulan, kemudian kamu minta aku untuk meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai aku mati, atau Allah memenangkan. Jadi tidak mampu disogok, dirasuah dengan harta dunia. Matahari sekalipun, bulan sekalipun, lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu, aku tak akan tinggalkan hatta yudhhirahu Allahu, sehinggalah Allah memenangkanku, atau aku mati, atau aku mati terlebih dahulu. Nah, itu Allah lah yang menentukan. Tetapi apabila mereka memintaku untuk meninggalkan, aku tak akan tinggalkan dakwah ini selama-lamanya. Wah, itu namanya kokoh, kuat, teguh pendirian, yaitu tegar di atas kebenaran. Mereka melakukan rencana jahat selepas mereka tidak berhasil membujuk rayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rencana jahat mereka? Membunuh Rasul. Tapi sebenarnya orang yang melancarkan rencana jahat itu orang yang kuat atau orang yang lemah biasanya. Nah, kalau orang kuat, dia tidak akan melakukan rencana jahat. Karena rencana jahat disebut rencana jahat kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Siapa orang yang melakukan rencana secara sembunyi-sembunyi? Orang yang lemah. Orang yang kuat tak akan mungkin sembunyi-sembunyi. Ada orang-orang beriman berhijrah ke kota Madinah sembunyi-sembunyi. Tapi ada pula yang telah beriman terang-terangan. Siapa yang terang-terangan? Umar bin Al-Khattab. Aku mau pergi berhijrah ke kota Madinah. Siapa yang mau menghalangku? Siapa yang menghalangkan? Ku tebas lehernya. Karena kuat. Tapi yang sembunyi-sembunyi ada? Mengapa sembunyi-sembunyi? Karena lemah. Nah, jadi orang yang merencanakan rencana yang jahat, rencana yang jahat itu adalah merencanakan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, maka orang itu adalah orang yang lemah. Tapi mau juga melakukan rencana yang jahat karena hati itu sudah benci, sudah tidak suka kepada Rasul, memusuhi, menentang Rasul. Maka mereka melakukan juga, tak mampu terang-terangan, maka mereka sembunyi-sembunyi. Tapi Allah pula telah menetapkan dalam firman yang lain,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, siapa yang melakukan rencana yang jahat terhadap orang-orang beriman, maka rencana jahat itu kembali kepada orang yang merencanakannya. Siapa yang buat, dia yang tanggung. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, karena kesombongan di muka bumi dan melakukan rencana yang jahat. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih, tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali akibatnya kepada diri sendiri. Jadi musuh-musuh Islam, orang-orang yang menentang kaum muslimin, kalau merencanakan jahat terhadap kaum muslimin, berfikirlah berkali-kali. Apa sebab? Sebab rencana jahat akan kembali kepada dirimu sendiri, wahai orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Ini pelajaran. Maka kaum muslimin pula risau dengan rencana jahat musuh? Tak perlu risau. Apa sebab? Sebab rencana jahat musuh itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ini lihat lanjutan ayat ini, bagus sekali. Wa indallahi makruhum, dan di sisi Allah rencana jahat mereka itu. Maksudnya apa? Di sisi Allah lah pengetahuan tentang rencana jahat musuh-musuh itu. Jadi Allah mengetahui rencana jahat musuh itu, tahu. Mungkin kaum muslimin tak mengetahui, karena rencana jahat itu kan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka bersepakat sembunyi-sembunyi, mereka menjalankan rencana jahat itu sembunyi-sembunyi. Mana kaum muslimin tahu? Kaum muslimin tidak tahu, tetapi Allah tahu. Maka makna di sisi Allah rencana jahat mereka itu, maknanya di sisi Allah pengetahuan tentang rencana jahat mereka itu. Dan apabila Allah mengetahui, maka Allah akan menggagalkan rencana jahat itu. Dan bukan hanya menggagalkan, Allah akan membalas rencana jahat itu. Mampu mereka untuk menghalang pembalasan dari Allah? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah itu maha perkasa, lagi maha memiliki pembalasan. Itu nanti akan disebut Allah Aziz Dzuntiqam. Allah maha perkasa. Perkasa disebut perkasa kalau tak bisa dihalangi, tak bisa dikalahkan. Kalau masih bisa dikalahkan, itu tak perkasa itu. Petinju itu perkasa, maknanya setiap ada musuh yang menantangnya dapat dikalahkan. Itu perkasa itu. Tapi kalau dia juga bisa dikalahkan, bermakna tak perkasa. Allah maha perkasa, tak ada sesiapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Terjemahan yang pertama, dan tidaklah rencana jahat mereka itu dapat menghilangkan gunung. Maknanya rencana jahat mereka itu lemah. Lemahnya rencana jahat mereka tak bisa menghilangkan gunung, tak dapat menghilangkan gunung. Jadi apabila gunung saja tak dapat dihilangkan, apalagi menghilangkan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menetapkan siksaan ke atas mereka, yang akan melakukan pembalasan terhadap mereka. Mereka gunung saja mereka tak mampu hilangkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan alam semesta ini. Maka lemah sekali kekuatan yang dimiliki oleh musuh-musuh kaum muslimin itu. Ini membuat Rasulullah menjadi terhibur, membuat Rasulullah menjadi terhibur. Apa sebab? Sebab ayat ini turun di kota Mekah, kemudian Rasulullah berhadapan dengan penduduk kota Mekah yang memusuhi Rasul, bahkan sampai ke tahap akan membunuh Rasul, tapi tidak akan berhasil, tidak akan berjaya. Apa sebab? Sebab Allah menguasai mereka. Terjemahan yang kedua atau tafsiran yang kedua, dan sesungguhnya tipu daya mereka atau rencana jahat mereka yang sembunyi itu dapat menghilangkan gunung.
Tadi tak dapat ya, sekarang dapat. Bagaimana bisa dua maknanya ini? Karena ulama berbeda dalam memahami kata in wa in. In itu bisa kita terjemahkan dengan sesungguhnya, dan in itu juga bisa diterjemahkan dengan tidak. Nah, sesungguhnya tipu daya mereka bisa menghilangkan gunung. Satu lagi, dan tidaklah tipu daya mereka itu, rencana jahat mereka itu menghilangkan gunung. Jadi dua-duanya bisa. Kalau dan tidaklah rencana jahat mereka itu bisa menghilangkan gunung, bermakna rencana jahat mereka itu lemah, tak akan mungkin bisa memenangkan apabila berhadapan dengan kaum muslimin. Yang kedua, dan sesungguhnya rencana jahat mereka itu dapat menghilangkan gunung, bermakna rencana jahat mereka itu hebat, kuat. Tetapi sehebat apapun rencana jahat mereka itu, bahkan sampai bisa menghilangkan gunung sekalipun, tapi tak akan bisa mengalahkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Nah, itu baru kita dapatkan dalam pengajian tafsir. Kalau dari terjemahan tak nampak dia. Nah, maka kita lihat ada ayat Quran menterjemahkan makna yang pertama tadi, tapi ada pula Al-Quran lagi yang lain terjemahannya mengambil yang kedua. Maka mengapa bisa berbeda terjemahan itu? Karena mereka mengambil salah satu dari dua tafsir yang ada. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Maka janganlah kamu wahai Muhammad mengira bahwasanya Allah menyalahi janjinya terhadap rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami di sini adalah Allah, lanansuru, sungguh akan menolong siapa? Rusulana, rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan juga menolong orang-orang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Jadi pertolongan Allah itu bukan hanya di akhirat saja, di dunia ini juga Allah menolong orang-orang beriman sehingga mereka diberi kemenangan dan mengalahkan musuh. Ini ayat ini kalau dibaca ini maka bangkitlah semangat kita ini. Kalau ayat yang dibacakan kepada para pejuang Palestina sana, maka mereka tidak akan berhenti berjuang. Ini musuh ini punya kekuatan besar ini, satu dunia mereka kuasai. Tapi para pejuang Palestina, tidak, kami yang akan menang. Wah, itu kamu. Tapi jumlah sedikit, mana mungkin boleh mengalahkan yang jumlahnya ramai, banyak? Tidak, jumlah sedikit pun boleh menang kalau bersama dengan Allah, karena yang memberikan kemenangan itu adalah Allah, bukan jumlah yang kita miliki. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak sudah berlaku kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Dalam perang Badar berapa jumlah kaum muslimin? 313. Berapa jumlah orang-orang kafir? 1000 lebih, bermakna 1:3. Tapi siapa yang menang dalam perang Badar? Kaum muslimin. Mengapa? Karena Allah bersama mereka, maka Allah berikan pertolongan. Apa pertolongan Allah di perang Badar? Allah turunkan malaikat. Berapa malaikat yang diturunkan? 1000 malaikat ikut berperang bersama kaum muslimin dalam perang Badar. Malaikat itu bisa dilihat oleh manusia? Tidak. Maka kaum muslimin melihat ketika perang itu berkecamuk, perang itu terjadi, kaum muslimin akan memenggal leher musuh, tapi leher musuh itu sudah terpenggal lebih dahulu. Ini siapa yang memenggal ini? Maka di dalam tafsirannya yang memenggal itu adalah malaikat, karena malaikat itu disebut di dalam Al-Quran sebagai tentara yang kamu tak dapat melihatnya.
junudun lam tarauha, tentara yang kamu tidak melihatnya. Tentara, dia ikut berperang dan manusia tak bisa melihatnya, tetapi dia ikut berperang mengalahkan musuh. Nah, itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu kaum muslimin sehingga mendapatkan kemenangan. Allah tidak akan menyalahi janjinya kepada Rasulnya. Begitu juga kepada orang-orang beriman. Ada lagi janji Allah dalam Al-Quran itu, bahwasanya Allah berjanji akan mengokohkan orang-orang beriman untuk berdiam di muka bumi ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal saleh, bahwasanya Allah akan menjadikan kamu khalifah di permukaan bumi, pemimpin di permukaan bumi. Sekarang ini mungkin kita dizalimi, ditindas, dianiaya, dijajah, tapi sampai masanya tidak. Apa sebab? Allah mengokohkan kaum muslimin di muka bumi ini, sebagaimana dikokohkannya orang-orang beriman pada masa dahulu. Nah, kemudian janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an pasti akan ditepati, sebab Allah tidak menyalahi janjinya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Maka jangan kamu mengira wahai Muhammad, Allah itu akan menyalahi janji terhadap rasul-rasulnya. Allah akan memberlakukannya, mampu Allah melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir yang jumlahnya banyak, yang kekuatannya hebat, mampu. Mengapa tidak? Apa sebab? Innallah, sesungguhnya Allah Aziz, maha perkasa, dzuntiqam, maha melakukan pembalasan, memiliki kemampuan dalam melakukan pembalasan. Nah, dua nama Allah, Aziz satu lagi, kemudian satu lagi dzuntiqam, untuk menerangkan bahwa saya jangan risau wahai orang-orang beriman untuk menghadapi musuh. Apa sebab? Sebenarnya musuh itu akan dapat dikalahkan, sehebat apapun kekuatan mereka akan dapat dikalahkan, karena yang mengalahkan mereka itu bukan kamu sebenarnya wahai orang beriman. Yang mengalahkan mereka itu adalah Allah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Allah Dzuntiqam, Allah yang memiliki pembalasan. Maka dengan tiga ayat yang kita pelajari ini membuat kita orang-orang beriman menjadi tenang, menjadi yakin bahwasanya kemenangan itu pada akhirnya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Apabila dibawa kepada Rasulullah dahulu, jangan risau kamu wahai Muhammad. Sekarang kamu di kota Mekah ini dianiaya, ditindas, dikeji, dihina, diolok-olok, disiksa, tetapi pada akhirnya kamu akan diberi kemenangan, karena Allah telah berjanji. Janji Allah, kemenangan akan diberikan kepada orang-orang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Nah, Allah berikan kemenangan kepada orang-orang beriman, para rasul di dunia ini dan juga nanti di hari akhirat. Maka keberuntunganlah yang didapatkan karena mendapatkan kemenangan di dunia dan mendapatkan kemenangan di akhirat. Karena hidup ini bukan hanya setakat di dunia saja, tetapi juga memanjang sampai ke hari akhirat. Itulah yang selalu kita minta dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.